Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fathul Hadi SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Barat, akan menyampaikan aksi nyata Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Berikut saya perkenalkan Ibu Halimatus Sya'diyah MPD sebagai fasilitator, kemudian Ibu Hajah Marlia Ulfah MPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Fathul Hadi SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Barat. Berikut video percakapan pra-observasi antara saya sendiri Fathul Hadi SPD bersama Syahrul Faizi SPD, Guru Prakarya SMPN 1 Batu Layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahrul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa bertemu ya Pak Syahrul. Jadi pada kesempatan ini saya ingin melakukan pra-observasi dulu sebelum nanti Pak Syahrul akan menyampaikan apa yang akan menjadi tujuan maupun rancangan Pak Syahrul dalam pembelajaran ya. Jadi yang pertama, kira-kira dalam pembelajaran nanti apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Syahrul sampaikan kepada anak-anak. Baik, jadi berdasarkan dari materi yang akan saya ambil nanti di kelas itu, yaitu pengolahan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Tentunya di sini tujuan yang diharapkan itu yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan bagaimana jenis dari sayuran dan hasil sampingnya itu apa saja. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahapan pengolahan produk pangan hasil sapi sayuran menjadi produk pangan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pembuatan produk pangan hasil sapi sayuran menjadi produk pangan yang dapat dikonsumsi. Kemudian nanti di situ kita juga mungkin akan menentukan jenis bahan dan alat yang bisa kita gunakan untuk mengolah bahan makanan tersebut dan mempraktekkan pengolahan hasil sapi tersebut menjadi makanan. Yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita supaya nanti siswa itu dengan cara praktek akan lebih memahami materi yang akan kita sampaikan. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan ditargetkan atau diharapkan dalam pembelajaran nanti ya. Jadi mudah-mudahan tujuan-tujuan ini nanti bisa tercapai. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran yang akan Pak Syahrul lakukan nanti, kira-kira di area mana saja yang pengembangan yang akan Pak Syahrul capai dalam pembelajaran nanti. Jadi area pengembangannya, terutama di siswa. Baik. Jadi nanti yang akan menjadi area pengembangan dari materi yang akan saya sampaikan nanti di situ adalah tentunya pengolahan dari hasil samping itu sendiri. Ya, supaya nanti siswa bisa mengetahui jenis makanan apa saja yang bisa dihasilkan dari hasil samping sayuran dengan cara mempraktekkan mungkin di rumah ataupun nanti di sekolah. Ya, jadi intinya anak-anak bisa mempraktekkan apa yang jadi tujuan dari hasil samping ya dari sayuran ini. Kemudian dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi apa yang Pak Syahrul siapkan untuk pembelajarannya? Untuk strateginya tentunya di sini supaya siswa lebih memahami lagi tentang materi yang akan disampaikan. Selain kita memberikan materi berupa tayangan di video, berupa contoh-contoh dari sayuran, kemudian contoh-contoh dari makanan bisa dihasilkan dari sayuran beserta hasil sampingnya juga, supaya lebih memahami lagi. Nanti di sini siswa akan dibagi berdasarkan dari pemahaman mereka tentang sayuran. Ya, jadi nanti kalau misalkan di rumah mereka itu mereka sering makan sayuran apa, itu akan kelompoknya berdasarkan dari jenis sayuran yang pernah dimakan sama mereka. Jadi seperti itu ya strategi yang sudah dipersiapkan. Jadi luar biasa, mudah-mudahan nanti strategi dan persiapan yang Pak Syahrul lakukan
nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal, sehingga hasilnya pun bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Terima kasih Pak Sarul atas kesempatan untuk observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Saya sendiri sebagai observer dan Pak Sahrul Faizi sebagai guru yang diobservasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Yang banyak itu kenapa? Tidak tahu. Ada yang sakit nggak hari ini? Kalau ada yang sakit dan tidak masuk hari ini, Pak Guru minta sekarang kita bahas pimpin doa. Kita berdoa semoga teman kita tidak masuk hari ini besok bisa sembuh dan bisa kembali bersekolah. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Diananya Iwayan Wiranata, Iswajanto, masuk. Julia Kartini, Laili Riana, ada. Melani, Melatian Reni, Nilo Putri, Novi Citra Lestari, ada. Reski Setiawan Hadi, Deka Ramdhani, produk pangan. Nah, minggu yang lalu Pak Guru juga sudah menjelaskan apa sih itu yang namanya hasil samping dari sayuran. Nah, ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan hasil samping sayuran? Sebelum nanti kita melihat contoh-contoh dari hasil samping sayuran itu sendiri. Ayo angkat tangan yang bisa. Tidak usah lihat buku, menurut kalian apa sih hasil samping sayuran itu? Ya, lagi ini. Mendaur ulang sayuran. Ada yang lain? Coba kelompok yang jawab. Ayo. Ya bisa angkat tangannya, gak usah ambil temannya. Bahan pokoknya, bahan utamanya yang biasanya kita buang. Ya? Nah, berkaitan dengan itu, kenapa tadi Pak Guru tanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian tahu apa sih jenis sayurannya, kemudian hasil samping itu apa saja, kemudian nanti makanan apa yang bisa diolah dengan hasil samping dari sayuran itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat di tayangan di sini ada beberapa contoh dari videonya nanti, kemudian ada gambar-gambarnya juga, kemudian nanti pada akhirnya mungkin supaya kalian lebih memahami kita akan praktek. Ya, kita akan praktek mengolah bahan hasil samping sayuran itu menjadi makanan. Bukan cuma bahan utamanya doang yang bisa kita makan, tetapi hasil sampingnya itu bisa juga diolah kembali menjadi makanan supaya tidak menjadi sampah. Ya, banyak sekali jenisnya yang namanya sayuran tersebut. Saking banyaknya sayuran itu, terkadang kita bingung mengolahnya menjadi makanan apa. Nah, sayuran-sayuran itu bisa kita olah menjadi makanan. Nah, yang biasanya kita ambil itu adalah bagian yang pokoknya saja, ya, pokoknya yang bagian utamanya. Sedangkan bagiannya yang dibuang itu kita jadikan sampah, ya. Nah, yang dibuang itulah yang dinamakan dengan hasil samping. Bisa kita makan itu diolah.
yang bisa dibuang silakan dibuang. Jangan sampai nanti karena itu adalah bagian tidak terpakai, kemudian kita olah jadi makanan, kemudian kita konsumsi makanan tersebut, kita yang kena, kita yang sakit. Harus dipilih dulu, ya. Memperoleh manfaat nutrisi bagi kesehatan tubuh dan sebagai penunjang ekonomi keluarga. Nah, kira-kira apa artinya di sini sebagai penunjang ekonomi keluarga? Ada yang tahu? Memperoleh manfaat dari nutrisi bagi kesehatan tubuh dan sebagai penunjang ekonomi keluarga. Ada yang tahu maksudnya itu apa? Penunjang ekonomi keluarga. Ya, Agus, apa maksudnya? Ya, contoh, membuat keripik dari kentang. Yang diambil dari kentang itu apa? Isinya, bagian dalamnya ya, kulitnya itu biasanya kita apakan? Dibuang. Nah, karena itu akan menjadi limbah, akan menjadi sampah, biasanya bagi seseorang yang bisa mengolah kulit dari kentang itu akan dibuat menjadi makanan. Nah, contohnya kayak gini. Ya, ini apa ini? Makanan. Makanan itu terbuat dari apa? Dari kulit kentang. Ini dari kulit kentang loh. Ya. Kulit kentang ya. Kita tidak pernah memikirkan bahwa sampah itu bisa menjadi makanan. Tidak masalah. Ayo. Kita siapa lagi ini? Kamu, dia. Hah? Oke, bertiga ada kalau gitu. Ini kelompok dulu. Ayo bikin kelompok dulu. Kelompok kangkung namanya. Coba lagi di sini ya. Ibunya sedang masak kangkung. Hah? Apa kelor? Mana yang kelor? Oke, kelor bertiga. Campur sama kelor. Ada lagi yang lain? Kak ini di rumahnya suka masak apa ibunya? Masak hati. Kemudian hasil sampingnya itu apa? Ya, hasil sampingnya itu apa? Dan jenis makanan yang bisa dihasilkan dari hasil samping tersebut. Minimal untuk hasil makanannya kamu sebutkan 3 ya. 3. Hasil samping. Hasil sampingnya. Anu, agak telak. Anu, apa namanya? Di sayuran tersebut kemudian kita olah lagi. Contohnya seperti daun bawang. Karena bawang itu biasanya yang bagian mati bisa mudah dihasilkan. Bagian luarnya itu tapi tidak buang, yang sudah kering.
ini. Silakan maju. Tepuk tangan sekelompok kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari kelompok bayam makan mempresentasikan hasil diskusi kami dari hasil sampling makan sayurannya bayam bagian yang dimanfaatkan daun dan batangnya. Hasil samping yang dapat dimanfaatkan batangnya bisa diolah menjadi sup dan pelengkap mie ayam dan sebagainya. Tempat jenis makanan yang bisa dimanfaatkan dari hasil samping bayam ialah keripik bayam, sayur bening, brokoli dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Kelompok bayam tidak maju. Kelompok wortel silakan. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama nama sayurnya jelas dari sayur kelor. Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah bagian daunnya. Namun hasil samping yang dapat dimanfaatkan adalah bagian itu bisa dibikin menjadi sup. Jenis makanan yang bisa dimanfaatkan dari samping lainnya adalah dan juga bisa dijadikan obat. Tidak. Ya silakan kembali. Ya itu ya. Sangat singkat dan jelas. Silakan kelompok kampung. Wortel kalau tidak ada yang mau maju silakan sedulu. Sedulu. Ayo. No. Nah yang kalah maju. Silakan. Kami dari kelompok wortel mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama sayuran bagian yang dimanfaatkan bagian dalam atau isinya yang bisa dibuat menjadi sup. Ada di sini dong, nggak usah ketawa-ketawa. Hasil samping yang akan dimanfaatkan itu daunnya bisa jadi sup, terus kulit bisa jadi jus. Yang dari kelompok kami Ayo, kita maju. Maju Bapak. Besar semua. Ayo, kalau tidak mau nanti makan sampai joget. Itu sampai 3 kalau dia nanti makan sampai joget. Kita hitung ya.
Kami dari kelompok B. mempresentasikan Pastikan hasil fokus kami. Kita hasil sampingnya, tahunya bisa tidak. Ini apa lebih? Hasil sampingnya. Boleh dimana? Kita itu bagian dan minyak goreng di kriuk-kriuk. Enak, semua suka sama kita. jenis dari sayuran, begitu juga dengan hasil samping dari sayuran tersebut, di mana selain manfaatnya, apa bahan utamanya yang kita manfaatkan, hasil sampingnya juga bisa dimanfaatkan kembali menjadi sebuah makanan atau minuman. Ya, jadi ingat, baik. Jadi ingat ya, jika nanti di rumah kalian mengolah makanan, silakan itu belajar di rumah ya untuk mengolah makanan, kemudian hasil sampingnya itu bisa pengelola menjadi makanan atau minuman. Contohnya tadi adalah sederhana saja kangkung. Kangkung itu bisa diambil daunnya yang masih muda atau batangnya masih muda. Kemudian batangnya yang tua biasanya kita buang. Itu biasanya dikasih makan ternak seperti sapi kalau ada sapi di rumah, tapi kalau enggak kita buang di halaman rumah ya. Nah itu bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi beberapa jenis makanan. Contohnya tadi ada urat mungkin ya, urat dari batang kangkung. Kemudian tadi ada kentang. Kentang di sini merupakan jenis makanan umbi dan umbi-umbian yang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti keripik kentang tadi, ada perkedel kentang, apa lagi? Pengganti nasi betul, ya, karena kandungan gulanya cukup rendah sehingga menjadi pengganti nasi, ya. Kemudian apa lagi? Kulit kentang itu bisa dijadikan sebagai keripik kentang. Tadi wortel juga ada. Wortel di situ sangat bagus untuk kesehatan mata. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi wortel. Bisa dibikin jus, bisa dibikin sop, ya, bisa digoreng juga, ya, menjadi steak wortel. Begitu juga dengan kelor. Kelor ini adalah jenis tanaman yang memiliki sejuta manfaat. Sekarang di dunia internasional, kelor itu menjadi salah satu jenis tanaman yang sangat digemari di dunia. Kenapa? Karena kelor itu memiliki kandungan gizi yang sangat bagus. Informasinya adalah 3.360 jenis penyakit yang bisa disembuhkan oleh kelor. Ya, kelor itu merupakan tumbuhan yang paling mahal. Kita menjadi lebih ya, semua ya. Jadi jangan segan-segan untuk puasa makan namanya sayuran. Begitu juga yang tidak suka makan sayuran, nanti BAB-nya susah. Ya. Jadi dianjurkan untuk makan namanya sayuran. Ya. Jadi untuk minggu depannya, Pak Guru harapkan kita bisa membedakan lagi nanti jenis sayuran-sayurannya. Kelompok-kelompok tadi nanti akan membawa masing-masing satu jenis sayuran sesuai dengan nama kelompoknya itu nanti. Ya, kita akan coba mengolah wortel atau sayuran tersebut menjadi sebuah makanan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu
kita akhir sampai di sini karena waktu kita sebentar lagi mau habis. Ya, kita akhir sampai di sini. Terima kasih sekali lagi kalian sudah mengikuti pelajaran ini. Dan semoga harapannya kalian tidak takut lagi dengan namanya sayur. Oke ya. Terima kasih sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kegiatan ketiga yaitu percakapan pasca observasi berbasis coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sarul tadi sudah selesai melakukan proses pembelajaran ya. Tadi sudah sempat saya amati seperti apa dan bagaimana kegiatan proses pembelajaran yang Pak Sarul lakukan ya. Jadi dari semua rangkaian pembelajaran yang sudah Pak Sarul lakukan tadi secara umum sudah berjalan cukup baik, lancar, dan ada pengembangan-pengembangan yang Pak Sarul lakukan ya. Terutama yang pertama dari pendahuluan tadi sudah ada persepsi, kemudian berdoa, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan tematik yang Pak Sarul lontarkan kepada siswa sehingga bisa menjadi dasar untuk mengetahui kesiapan belajar murid ya. Jadi itu sudah masuk dalam diferensiasi yang Pak Sarul lakukan dalam perancangannya ya. Kemudian selanjutnya pada saat kegiatan inti tadi penyampaian materi sudah cukup beruntun, sudah cukup baik dengan menampilkan slide di menggunakan LCD ya, sehingga bisa memberikan gambaran kepada siswa tentang materi-materi yang akan mereka pelajari ya. Kemudian selanjutnya pada saat diskusi tadi sudah diskusinya berjalan cukup baik dengan mengacu pada kesiapan belajar siswa dengan mengelompokkannya sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Tadi ada kelompok kangkung, kelompok wortel, kemudian ada kentang ya. Kemudian apa lagi tadi? Kelor sama bayam. Ya, kelor sama bayam luar biasa. Itu bisa jadi salah satu pengelompokan ya untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak-anak. Sudah cukup baik. Kemudian pada saat diskusi juga tadi berjalan dengan lancar. Mungkin yang perlu nanti mungkin bisa saja kalau memang ada kesempatan berikutnya bisa saja dengan langsung membawa atau bahan-bahan yang akan didiskusikan ya. Mungkin nanti bisa dalam bentuk praktek ya. Kemudian pada saat presentasi itu alhamdulillah sudah berjalan. Yang menarik di sini cara menentukan siapa yang akan presentasi duluan ya. Anak-anak bisa dilakukan dengan cara sweet tadi itu sudah cukup baik tanpa guru yang harus mendominasi, menunjuk atau menyuruh, tapi dengan kesadaran anak itu sendiri, dengan kesepakatannya sendiri itu sudah berjalan dengan bagus. Kemudian yang terakhir di penutup tadi Pak Sarul sudah melakukan refleksi, kemudian menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan atau hasil dari diskusi mereka. Sudah Pak Sarul lakukan penguatan kepada anak-anak sehingga anak-anak lebih memahami apa yang Pak Sarul sampaikan yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin yang perlu dilakukan di sini untuk masukannya pada saat refleksi bisa saja Pak Sarul memberikan dalam bentuk kertas, kemudian menyuruh anak-anak itu menulis bagaimana perasaan mereka setelah belajar, kemudian pelajaran apa yang telah mereka dapatkan dalam pembelajaran, kemudian bisa saja perasaan senang, sedih atau bagaimana gitu kan, dan bagaimana penerapannya di anak ke depan. Atau bisa saja dengan teknik yang kedua dengan melakukan testimoni. Jadi menyuruh anak-anak itu maju, salah satu anak untuk maju, kemudian menyampaikan perasaan mereka di depan teman-temannya. Dan pertama perasaannya, kemudian pelajaran apa yang telah mereka dapatkan, dan penerapannya seperti apa dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu mungkin yang perlu dikembangkan lagi. Okay? Baik, selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait kedepannya, okay, Pak Sarul. Yang pertama, dalam setelah Pak Sarul menyampaikan pembelajaran tadi,
kira-kira bagaimana perasaan Pak Sarul setelah melakukan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini? Jadi perasaan saya itu sangat senang sekali dan sangat lega sekali dalam proses pembelajaran tadi, dan saya banyak mendapat hal baru di dalam menyusun perencanaan dan juga pembelajaran di kelas, yaitu terutama tentang RPP berdiferensiasi yang tidak pernah saya tahu sama sekali, dan RPP memuat PSE. Jadi alhamdulillah luar biasa. Jadi dengan adanya pembelajaran diferensiasi dan KSE ini bisa menambah wawasan baru gitu ya untuk Pak Sarul. Kemudian selanjutnya kira-kira dalam pembelajaran yang Pak Sarul lakukan tadi ada enggak hambatan atau kendala yang Pak Sarul rasakan pada saat pembelajaran tadi? Ya, tentunya ada, yaitu ketika pembelajaran tadi berlangsung, yang jadi hambatan itu adalah masih ada siswa yang belum memahami sama sekali atau yang masih belum memahami tentang apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai bahan samping dari sayuran itu, sehingga nanti perlu pembimbingan dan juga perlu pengawasan gitu ya, supaya nanti anak-anak itu bisa menyebutkan apa saja contoh dari hasil samping dari sayuran tersebut. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti hambatan-hambatan ini bisa Pak Sarul lewati ya, dan tentunya dengan mempersiapkan lebih matang lagi ya. Kemudian selanjutnya ini Pak Sarul, kira-kira dari apa yang sudah Pak Sarul lakukan ini, keberhasilan apa yang Pak Sarul rasakan dalam pembelajaran tadi? Jadi salah satu hal yang saya rasakan tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran di situ, saya rasa keberhasilannya adalah di mana siswa mampu menyebutkan jenis-jenis dari sayuran dan juga dari hasil sampingnya. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan jenis masakan yang bisa dihasilkan dari sayuran dan juga jenis sampingnya itu, sehingga mungkin nanti bisa dipraktikkan di rumah masing-masing ataupun di sekolah. Ya. Jadi luar biasa, intinya tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai ya, bisa tercapai tentunya dengan teknis-teknis atau strategi yang sudah Pak Sarul lakukan ya, dengan menerapkan diferensiasi ini ya. Kemudian selanjutnya kira-kira hal positif apa yang Pak Sarul lakukan dalam pembelajaran yang Pak Sarul siapkan ini, yang sudah Pak Sarul lakukan? Untuk mempersiapkan agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, yang pertama yang saya lakukan adalah membuat RPP-nya dulu yang baru berpresensi itu tadi, sama yang membuat SE. Kemudian membuat tayangan-tayangan pembelajaran melalui video, kemudian melalui gambar-gambar juga dan juga melalui slide. Sehingga nanti anak-anak bisa lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran ini. Ya, jadi dengan merancang hal positif yang Pak Sarul rasakan, yaitu dapat merancang pembelajaran ya dengan baik sehingga hasilnya juga bisa maksimal ya. Kira-kira ini kedepannya hal apa yang Pak Sarul ingin tingkatkan untuk lebih memaksimalkan lagi kegiatan pembelajaran di kelas? Tentunya kemampuan ya, dalam menyampaikan materi kepada anak-anak, kemudian bagaimana cara memberikan materi yang menarik kepada anak-anak supaya nanti anak-anak itu bisa lebih fokus, lebih paham lagi tentang materi yang akan disampaikan melalui videonya, mungkin tayangannya, atau mungkin nanti melalui kayak seperti pembuatan PPT segala macam, sehingga anak-anak menjadi lebih senang lagi dalam pembelajaran. Jadi luar biasa yang Pak Sarul akan melakukan. Intinya pertama Pak Sarul ingin meningkatkan kompetensi dulu ya, bisa saja dengan mencari referensi-referensi lain sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar anak ya. Pak Sarul sudah selesai melakukan pembelajaran di kelas. Jadi dari apa yang sudah Pak Sarul lakukan dan beberapa hal yang amati, yang pertama
tentang catatan dalam kegiatan refleksi. Secara garis besar atau secara umum, Pak Sarul sudah menyampaikan pembelajaran dengan cukup baik, namun perlu menggunakan beberapa media yang lebih menarik mungkin nanti, kemudian agar mudah dipahami oleh anak pada saat penyampaian. Bisa saja dengan mengarahkan anak-anak untuk membawa salah satu atau beberapa dari contoh yang Pak Sarul sampaikan. Kira-kira bagaimana ke depannya Pak Sarul? Untuk kedepannya supaya nanti anak-anak itu lebih memahami materi yang saya sampaikan tadi itu yang berkaitan dengan bahan samping dari sayuran, ya mungkin nanti kita akan coba untuk praktik langsung ya, mengolah apa sih sebenarnya dikatakan dengan hasil samping tersebut dan jenis makanan apa yang bisa kita hasilkan dari hasil samping itu. Luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan langsung berarti anak-anak sama anak. Kemudian yang kedua, dari topik yang sudah dibahas tadi, di sini kita sudah membahas ada beberapa kekuatan dan kelemahan Pak Sarul dalam menyampaikan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, Pak Sarul sudah melakukan atau membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melakukan refleksi atau mendapat umpan balik dari saya sendiri sebagai supervisor. Yang kedua, dari topik yang sudah dibahas. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ini nanti Pak Sarul akan melakukan rancangan aksi perbaikan dalam pembelajaran dengan membuat media yang lebih menarik. Kemudian tadi disampaikan akan melakukan praktek langsung, sehingga anak-anak jauh lebih memahami apa yang sudah dipelajari dalam teori, kemudian langsung dipraktekkan, sehingga insya Allah pemahaman anak-anak ini akan semakin mantap dan pembelajaran akan dapat tercapai. Jadi itu kegiatan pasca observasi kita. Mudah-mudahan nanti tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sudah melihat proses dari pasca observasi, mulai dari kemarin sudah pra observasi, sudah Pak Fatul juga sebagai TGP sudah melakukan observasi terhadap rekan sejawat, dan tentunya setelah itu ada pasca. Dari pasca itu merupakan refleksi dari hasil observasi di kelas. Nah, kegiatan ini tidak mempengaruhi apa-apa. Tujuan kita hanya ingin bagaimana kita melakukan pembelajaran itu berpusat pada murid dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari sanalah nanti mungkin dari Pak Fatul sendiri ada program-program apa yang ingin dilakukan, nanti akan disampaikan juga ke Pak Sarul sebagai rekan sejawat dan ke guru-guru yang lain juga. Nah, bagaimana nanti perannya Pak Fatul sendiri sebagai TGP di sekolah kita ini untuk meningkatkan kemajuan tentunya di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 2.3 pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.